Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang hukum Newton. Terlebih dahulu kita kenal apa sih hukum Newton itu? Nah, hukum Newton itu adalah hukum fisika yang menjadi landasan mekanika klasik mengenai bagaimana benda-benda makroskopis bergerak. Jadi benda-benda yang besar itu bergerak. Hukum Newton dapat menjelaskan mengapa suatu benda bergerak sedemikian rupa dan juga dapat memprediksi bagaimana benda bergerak. Hukum Newton ini ditulis oleh Isaac Newton sehingga disebut sebagai hukum Newton karena penulisnya adalah Isaac Newton. Dalam karyanya yang berjudul Philosophiae Naturalis Principal Mathematics yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 1687. Nah, di buku tersebut Isaac Newton ini mengemukakan 3 hukum Newton. Yang pertama yaitu hukum 1 Newton. Nah, di hukum 1 Newton ini di situ di layar terlihat ilustrasi bahwa orang menggunakan mobil kemudian menabrak tembok dan seketika orang itu terpental. Kira-kira kenapa sih orang itu bisa terpental? Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, hukum 1 Newton ini seperti apa sih? Menurut hukum pertama Newton atau hukum 1 Newton, setiap benda memiliki sifat inert atau lembab. Artinya, apabila tidak ada gangguan dari luar benda, benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya, baik itu diam atau bergerak. Dengan demikian, hukum Newton yang pertama dapat kita rumuskan sebagai berikut. Dalam kerangka inersial, setiap benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan atau jumlah atau dari hasil gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Atau secara matematik itu sigma F sama dengan 0. Jadi gini, di hukum 1 Newton ini, dia ini menjelaskan bahwa setiap benda itu punya sifat inert atau lembab. Nah, lembab ini artinya mempertahankan keadaannya. Nah, dia ini mempertahankan keadaannya apabila sigma F-nya itu sama dengan 0 atau tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Nah, jika tidak ada yang gaya mempengaruhinya, maka benda itu dalam keadaan diam atau bergerak lurus. Nah, ini contohnya. Jadi, ada kedua mobil, salah satunya membawa truk, kemudian bertabrakan. Karena sigma F-nya itu sama dengan 0, tidak ada gaya yang mempengaruhinya, maka tangganya itu meluncurnya itu secara lurus beraturan, tidak terpental sangat jauh. Ini karena untuk mempertahankan keadaannya. Nah, aplikasi hukum Newton yang pertama. Nah, bagaimana dengan peristiwa ini? Coba kalian amati. Nah, di peristiwa ini adalah ada seorang yang menggunakan motor, kemudian seorang tersebut terpental. Nah, itu karena tidak ada yang menahannya, sehingga orang tersebut harus mempertahankan keadaannya yaitu dengan bergerak atau dengan meluncur. Sama seperti ketika kalian menggunakan mobil, terus kalian menggunakan seatbelt atau sabuk pengamannya. Maka saat kalian terjadi tabrakan, misalnya mobilnya nabrak sesuatu, maka kalian akan maju sedikit kemudian tetap duduk lagi. Itu artinya mempertahankan keadaan kalian semula. Nah, kemudian hukum kedua Newton atau hukum 2 Newton. Hukum kedua Newton ini menyatakan hubungan antar gaya dan perubahan gerak secara kuantitatif. A. Nah, Newton ini menyebutkan bahwa kecepatan perubahan
kuantitas gerak suatu partikel sama dengan resultan gaya yang bekerja pada partikel tersebut. Dalam mekanika klasik, pada umumnya massa partikel M adalah tetap, sehingga hukum 2 Newton ini dituliskan, yaitu A itu sama dengan sigma F dibagi M, atau sigma F per N, atau sigma F itu sama dengan M dikali A. M-nya itu adalah massa, A-nya adalah percepatan benda. Sedangkan sigma F itu adalah gaya yang bekerja pada bendanya. Jadi artinya gini, kalau di dalam hukum 1 Newton itu tidak ada gaya yang mempengaruhinya, maka benda itu akan mempertahankan keadaannya, baik itu diam ataupun bergerak. Sementara kalau di hukum 2 Newton ini ada gaya yang mempengaruhinya. Misalnya nih, ada gaya sebesar 1 Newton yang diartikan besar gayanya bila dikerjakan pada benda bermassa 1 kg, maka akan menghasilkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau ada gaya 1 Newton pada suatu benda yang bermassa 1 kg, maka akan menghasilkan percepatan 1 meter. Misalnya ada massa 5 kg, kemudian dengan percepatan 2 meter per sekon, maka gayanya sama dengan 10 Newton, yaitu 5 dikali 2, seperti itu. Jadi kalau di hukum 1 Newton itu adalah khasnya itu adalah sifat inersialnya, yaitu yang mempertahankan keadaannya. Sementara kalau di hukum kedua Newton ini ada gaya yang mempengaruhinya, sehingga sigma F itu sama dengan massa dikali percepatan. Nah, ini hukum kedua Newton. Tuh, ada gaya yang mendorongnya sehingga balok tersebut dapat berjalan. Nah, tadi kan ini panahnya itu kecil sehingga gayanya juga kecil. Sementara ini panahnya semakin besar, maka gayanya juga semakin besar. Sedangkan hukum ketiga Newton, menurut hukum ketiga Newton, setiap gaya mekanik selalu muncul berpasangan. Yang satu disebut aksi, yang lain disebut reaksi. Sedemikian rupa sehingga aksi sama dengan reaksi. Nah, kalau secara kehidupan nyata, hukum 3 Newton ini seperti ini. Misalnya kamu nyubit teman kamu, kira-kira kamu bakal dicubit gak? Nah, atau kamu mau nyubit teman kamu, pasti teman kamu langsung kayak mencoba mengelak gitu kan, biar gak kena cubit. Nah, itu artinya ada aksi, ada reaksi. Kamu memberikan aksi berupa cubitan, teman kamu memberikan reaksi, misalnya atau dia mencubit kamu, atau dia malah menghindar. Nah, yang mana disebutkan aksi dan yang mana disebutkan reaksi itu tidak penting. Yang penting kedua-duanya itu ada. Jadi yang manapun disebut aksi, yang manapun disebut reaksi itu tidak terlalu penting. Intinya kalau di hukum ketiga Newton ada aksi, ada reaksi. Sifat pasangan gaya aksi-reaksi adalah sebagai berikut. Nah, sifatnya itu keduanya sama besar, kemudian arahnya berlawanan, dan bekerja pada benda yang berlainan. Yang satu bekerja pada benda A, terus yang satunya lagi bekerja pada benda B. Pasangan aksi-reaksi yang memenuhi ketiga sifat ini disebut memenuhi bentuk lemah hukum Newton 3. Banyak pula pasangan aksi-reaksi yang memenuhi sifat hukum Newton 3. Nah, ada beberapa sifat pasangan, yaitu sifat tambahan, yaitu terletak dalam suatu garis lurus. Pasangan ini juga memenuhi sifat terakhir yang disebut memenuhi bentuk kuat hukum Newton 3. Jadi kalau hukum Newton 3 ini ada aksi, ada reaksi. Di sini di gambar 1 diumpamakan. Nah, diumpamakan bola itu merupakan reaksi. Jadi yang kayunya itu ya, F2-nya itu adalah aksinya. Jadi kamu mukul bola, misalnya ada teman kamu, kalian lagi main bola kasti, ini bola kasti ya. Nah, teman kamu ngelempar bola, berarti ada aksi kan dari bola tersebut. Kemudian dikasihlah reaksi dengan cara kayu.
dengan kayunya dipukul. Atau kalau dibalik, bola dilempar, kemudian kamu memberikan aksi berupa pukulan dengan kayu, kemudian bola akan terlempar. Itu adalah reaksi, atau bola akan menghantam kayu tersebut. Nah, untuk di gambar 2 ini, misalnya antara pohon, terus kemudian ada binatang yang kecil, kemudian ada binatang yang lebih besar. Nah, di antara pohon dan binatang yang besar ini ada binatang kecil yang saling ditarik. Jadi seperti saling tarik menarik. Itu artinya ada aksi dari pohon dan kemudian ada reaksi dari binatang yang lebih besar itu. Atau bisa jadi dibalik, ada aksi dari binatang besar tersebut, kemudian ada reaksi dari kayu. Jadi kalau ditarik oleh binatang besar, binatang kecilnya ini ditarik, maka pohonnya ini akan bereaksi, akan mempertahankan tarikan dari hewan yang lebih kecil tersebut. Nah, lebih jauh tentang gaya. Jadi kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang gaya. Gaya atau satuannya itu gaya atau F simbolnya adalah besaran vektor karena mempunyai besar dan arah serta memenuhi aturan-aturan operasi vektor. Satuan untuk gaya itu adalah Newton atau disingkat dengan N. Besar dan arah gaya bergantung kepada macam sistem dan lingkungan yang sedang ditinjau serta diungkapkan lewat hukum gaya. Hukum gaya itu mempunyai bentuk yang khas bagi semua sistem dan lingkungan. Misalnya, benda di dekat permukaan bumi itu memiliki gaya berat, sedangkan benda yang diikat dengan tali itu memiliki tegangan tali. Nah, ini di animasi di sebelah itu ada terlihat seekor gajah yang jatuh ke bawah. Nah, karena adanya gaya gravitasi, maka dia terpental ke bawah. Terus ini aplikasi sistem gaya. Ini diibaratkan ada seorang yang jatuh, misalnya jatuh dari pesawat, terus dia membawa untuk terjun itu, kemudian dia ini terjatuh karena adanya payung terjun itu, maka dia melebarkan payung terjunnya kemudian melawan gaya gravitasi, sehingga A itu sama dengan percepatan, sedangkan F itu adalah gaya, M-nya itu adalah massa. Jadi percepatan itu diumpamakan sebagai F dibagi M atau gaya dibagi massa. Jadi bisa lihat kalau 200, nah semakin besar gayanya, maka semakin besar pula percepatannya. Nah, aplikasi sistem gaya ini pada sistem pedati. Pedati itu kuda yang menarik gerobak. Nah, F1-nya itu gaya tarikan kuda, kemudian F2-nya itu adalah gaya dorong lantai ke depan juga, F3-nya gaya tarik gerobak, terus F4-nya gaya gesekan. Kalau pada pesawat terbang itu gravity-nya itu adalah gaya ke bawah, terus lift-nya itu ke atas, air drag-nya itu ke belakang, glidernya itu ke depan, propellernya itu ke depan. Jadi sebenarnya untuk baik itu sistem padati, kuda yang menarik gerobak ataupun pesawat terbang itu memiliki gaya masing-masing. Gaya yang terlibat itu pasti ada. Nah, kita ke contoh soal. 1. Sebuah truk memiliki massa 3 Newton dalam keadaan diam. Hitunglah berapa gaya truk tersebut jika melaju selama 30 detik dengan kecepatan 18 km per jam. Kalau ada soal seperti ini, saya ingatkan lagi, tolong yang pertama ditulis. Nah, pembahasannya dalam pemecahan persoalan ini
maka menggunakan hukum Newton 2. Saya ingatkan kembali, kalau hukum Newton 1 itu sigma F sama dengan 0, karena hukum Newton 1 itu adalah benda akan mempertahankan sifat kelembabannya atau inersialnya, baik dalam keadaan diam ataupun bergerak. Jadi akan mempertahankan gerakan keadaannya. Karena sigma F-nya itu sama dengan 0, artinya tidak ada gaya yang mempengaruhinya. Kemudian kalau hukum Newton 2 itu adalah sigma F sama dengan M kali A. Artinya di hukum Newton 2 itu ada gaya yang terlibat. Gayanya itu diperoleh dari massa dikali percepatan. Kemudian yang ketiga, hukum Newton 3 itu aksi sama dengan reaksi. Kalau kamu memberikan aksi, maka akan ada reaksi, gaya berupa gaya juga. Pertama kita tulis diketahui M atau masanya 3 Newton atau sama dengan 3000 kg. Kemudian P1 yaitu kecepatan yang awalnya itu dianggap 0. Kemudian V2 kecepatan akhirnya diumpamakan 18 km per jam sama dengan 5 meter per sekon. Didapat dari mana? Caranya adalah 18. Nah, kilometer ke meter itu kemarin kita udah belajar tentang konversi ya. Kelas 1 udah belajar tentang konversi. Nah, dari kilometer ke meter itu turunnya 3, berarti dikali dengan 1000. Kemudian jam ke skon, 1 jam berapa skon? 3600 detik atau 3600 skon. Berarti 18 dikali 1000 itu kan sama dengan 18.000. Kemudian dibagi 3600. Yang 02 dicoret, berarti sisa 180 dibagi 36, itu hasilnya 5 meter per sekon. Kalau kalian nggak percaya, silakan tulis atau cari di kalkulator atau dihitung sendiri. Kemudian yang ditanya itu adalah F atau gaya yang terlibat. Jadi hitunglah berapa gayanya. Nah, jawab dulu. Karena kita itu belum tahu percepatannya, sementara kita udah tahu masanya. Jadi kalau hukum Newton 2 kan sigma F sama dengan M kali A. Karena kita belum tahu percepatannya, maka rumus percepatan kemarin udah ada di pertemuan sebelumnya, yaitu A sama dengan F2 dikurang F1 dibagi T atau per T. Nah, F2-nya itu 5 meter per sekon, dikurangi F1-nya itu 0, kemudian dibagi 30 sekon. Oh iya, saya lupa ya waktunya 30 sekon. Diketahui tadi, lupa ditulis 30 sekon. Nah, kemudian diperoleh 5 dikurang 0 itu sama dengan 5, terus 5 dibagi 30. 5 dibagi 30 tuh 0,1666. 6-nya tuh banyak. Nah, dibulatkan menjadi 0,17. Itu udah diketahui percepatannya. Nah, tadi yang saya bilang, kalau hukum Newton 2 itu sigma F sama dengan M kali A, maka sigma F sama dengan 3000 dikali 0,17. Jadi kalau di soal itu yang diketahui masanya dalam ton, maka kamu harus merubahnya ke dalam kilogram. 3000 dikali 0,17 itu sama dengan 510 Newton. Jadi gaya yang mempengaruhinya itu atau gaya truk tersebut sebesar 510 Newton. Nah, saya ke contoh soal yang selanjutnya. Seorang remaja memiliki massa 52 kg. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon, hitunglah berat remaja tersebut. Nah, pembahasannya dalam menjawab soalnya ini digunakan rumus gaya berat pada hukum Newton. Tadi yang pendalaman tentang gaya, ada gaya gravitasi.
Nah, yang terlebih dahulu dilakukan diketahui M sama dengan 52 kg. Kemudian G atau gravitasinya 10 meter per sekon. Yang ditanya itu adalah W, gaya beratnya. Maka W itu sama dengan M dikali G. Jadi masanya 52 dikali 10 sama dengan 520 Newton. Itu gaya beratnya. Nah, cukup sampai di sini penjelasan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di forum Classroom atau forum grup WA. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.